Saudara-saudari yang terkasih, minggu ini adalah minggu biasa yang ke-25 tahun C. Dan menurut saya, firman yang akan kita dengarkan pada minggu ini adalah firman yang agak membingungkan, tapi justru karena membingungkan, menjadi menarik untuk didalami bersama. Dan yang terpenting adalah menggali inspirasinya bersama supaya bisa memperkuat iman kita masing-masing. Mari kita mulai dengan bacaan Injil. Ada dua versi bacaan Injil, jadi ada versi panjang dan ada versi singkat untuk minggu ini. Akan tetapi saya ingin mengajak Anda sekalian untuk melihat versi yang panjang. Versi yang panjang diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 13. Lukas 16 ayat 1 sampai 13. Ini adalah perumpamaan tentang bendahara yang cerdik. Jadi dalam firman ini disampaikan bahwa Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan. Ada seorang kaya yang memiliki seorang bendahara. Ya, kita tahu ya, bendahara itu adalah orang yang bertanggung jawab atas harta benda dari si tuan itu. Entah itu uang, apapun itu, aset, semua aset yang dimiliki oleh sang tuan dikelola oleh sang bendahara. Kemudian suatu hari dikatakan bahwa ada tuduhan terhadap bendahara ini, bahwa bendaharanya ini katakanlah curang gitu, menghamburkan harta si tuannya, berbuat sesuatu yang tidak benar gitu. Nah, kemudian si tuan ini kemudian memanggil bendahara itu. Dia bilang, "Apakah yang telah kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara." Kemudian bendahara ini tentu saja kalau ketahuan gitu ya, dia ketahuan bahwa dia melakukan kecurangan oleh tuannya, kemudian dia berpikir, aduh gimana ya, saya ketahuan nih gitu. Kemudian bendahara ini berkata dalam hatinya, apa yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang menampung aku di rumah mereka. Singkat cerita, bendahara ini tahu, kalau saya beneran dipecat, saya tahu apa yang harus saya lakukan supaya saya aman. Supaya ada orang yang katakanlah mau menampung saya untuk bekerja, katakanlah begitu, atau menghidupi dia, katakanlah begitu. Kalau seandainya si tuan ini memecat bendahara itu, masih ada cadangan untuk si bendahara yang dipecat itu supaya hidupnya tetap selamat. Apa yang dilakukan oleh sang bendahara yang katanya nanti dikatakan cerdik ini? Dia memanggil semua orang yang punya utang kepada sang tuan. Jadi si tuan ini mungkin meminjamkan uang gitu ya kepada beberapa orang gitu ya. Sebetulnya persisnya bukan uang tapi beberapa jenis barang gitu ya. Jadi ada yang utang 100 tempayan minyak katanya. Nah, dipanggillah si orang yang punya utang 100 tempayan minyak itu. Lalu kata si bendahara itu, inilah surat utangmu, duduklah surat utang lain yang baru gitu ya. Jadi harusnya ada surat utang gitu ya. Surat utang tertulis di situ 100 tempayan minyak. Tapi kemudian kata si bendahara, nah ini kamu buat yang baru nih surat utangnya. Buatlah surat utang yang baru. Yang tertulis di situ utangnya adalah 50 tempayan minyak. Jadi yang harusnya 100, oleh sang bendahara dikasih surat utang baru, tulislah surat utang itu yang isinya adalah 50 tempayan minyak. Bayangkan saudara-saudari, kalau kita jadi si orang yang meminjam uang itu atau meminjam minyak yang tadi punya utang 100 tempayan minyak itu, kemudian diminta oleh karyawan si bosnya untuk mengganti nilai utangnya supaya jadi lebih rendah, ya bagaimana kita tidak bahagia, betul? Semua orang juga akan bahagia kalau misalnya harusnya saya punya utang 1 juta, ternyata yang tercatat jadinya hanya 500.000 saja, misalnya begitu. Semua orang akan bahagia tentu saja. Nah, si bendahara ini melakukan hal-hal yang serupa kepada beberapa orang yang punya utang kepada sang tuan. Dengan demikian, orang-orang yang tadi dipanggil ini, yang punya utang itu, merasa, wah ini bendaharanya udah baik nih sama saya gitu.
Dia sudah berusaha supaya saya utangnya berkurang. Maka setidaknya ada seperti rasa utang budi dari si orang yang punya utang ini. Nah, ada beberapa orang kan yang tadi dipanggil itu, kalau kita baca lengkapnya, ada beberapa orang yang dipanggil dan utangnya dikurangi. Artinya orang-orang ini pasti dia punya rasa utang budi. Dan karena punya rasa utang budi, maka orang-orang yang ditolong oleh si bendahara ini pasti akan membantu sang bendahara kalau nanti betulan dipecah. Saudara-saudara yang terkasih, tadi di awal saya mengatakan bahwa ini adalah firman yang kalau kita baca agak susah membacanya, agak membingungkan. Kenapa membingungkan? Karena persis sesudah ini dikatakan bahwa bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya. Ada kalimat itu. Bendahara ini tidak jujur kan? Bendahara ini mengubah nilai utang yang seharusnya tadi 100 tempayan minyak jadi 50. Kemudian tadi ada yang 100 pikul gandum diubah menjadi 80 pikul gandum dan seterusnya. Bendahara ini tidak jujur. Bendahara ini curang lagi gitu katakanlah. Tapi si tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Karena ia telah bertindak dengan cerdik. Tertulis demikian di sini. Karena ia telah bertindak dengan cerdik. Katanya begitu. Lalu muncul dalam pertanyaan dalam hati kita. Kenapa Yesus kok memberikan perumpamaan yang mengatakan bahwa bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya? Apakah dengan perumpamaan ini Yesus ingin mengatakan atau ingin mengajak kita supaya yuk kita kalau mau cerdik ya udah kita main tidak jujur saja gitu, seperti sang bendahara ini yang tadi tidak jujur gitu. Apakah demikian? Apakah itu yang dimaksud? Apakah Yesus mengajak kita untuk menjadi orang yang tidak jujur? Tentu saja tidak jelas. Karena jelas sejak perjanjian lama dalam 10 perintah Allah salah satu poinnya dikatakan bahwa kita tidak boleh bersaksi dusta, tidak boleh berdusta. Dan Yesus tidak pernah menghapus satupun perintah Allah yang ada di dalam perjanjian lama. Yang diperintahkan kepada Israel dalam 10 perintah Allah, Yesus tidak pernah menghapusnya. Begitu. Bahkan dalam firman yang lain, Yesus justru membuatnya menjadi lebih radikal. Begitu. Tapi lalu muncul pertanyaan, jadi maksudnya apa? Bendahara yang tidak jujur ini dipuji. Nah, poin pertama yang bisa kita ambil dari firman ini, dari bacaan Injil ini, dari Injil Lukas ini adalah yang menjadi poin itu bukan tidak jujurnya, tetapi yang menjadi tekanan di situ adalah, kata kuncinya adalah cerdik. Sekali lagi, yang ingin diajak atau yang ingin diajarkan kepada kita oleh Yesus itu bukan ketidakjujuran, tetapi kecerdikan. Yesus mengajak kita menjadi cerdik. Mengapa itu yang ditekankan? Tahu dari mana bahwa itu yang ingin ditekankan? Kita baca kalimat berikutnya. Karena dikatakan bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Jadi yang sebetulnya menjadi tekanan itu bukan tidak jujurnya, bukan. Tapi kecerdikannya. Yesus dalam firman yang lain mengatakan, jadilah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Yesus tidak membenarkan ketidakjujuran itu, tapi Yesus memuji kecerdikannya. Bahwa ada niat untuk bagaimana dia berstrategi, bagaimana dia memikirkan masa depan, bagaimana dia melakukan yang terbaik untuk kehidupannya, tidak polos-polos saja, tidak lurus-lurus saja. Karena dia tahu bahwa dunia ini lebih cerdik daripada anak-anak terang katanya. Anak-anak dunia itu maksudnya adalah, dalam tanda kutip, anak-anak kegelapan. Itu lebih cerdik daripada anak-anak terang. Nah, kita sebagai anak-anak terang tidak boleh kalah cerdik dari anak-anak kegelapan. Maka sebetulnya yang ingin diajarkan kepada kita adalah bukan kita menjauhi kegelapan,
Yesus tidak mengajak kita untuk pergi meninggalkan dunia ini yang katakanlah tidak ideal, dunia ini yang katakanlah mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang penuh dengan kebobrokan, barangkali demikian. Mungkin di sekitar kita ada banyak hal yang tidak baik, tapi Yesus tidak mengajak kita untuk pergi lari dari dunia ini, mengundurkan diri dari dunia ini, tidak. Justru Yesus ingin kita masuk ke dalam dunia yang gelap itu, yang penuh dengan intrik itu, dan kita justru melatih diri kita untuk menjadi cerdik di dalamnya. Masuk ke dalam dunia yang tidak enak itu, yang tidak benar itu, yang penuh dengan kebobrokan itu, kemudian menjadi cerdik, latihan menjadi cerdik di dalamnya. Dalam firman yang lain, Yesus mengatakan, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Yesus tidak mengatakan bahwa pergilah dari sang serigala, jauhi serigala itu. Tidak. Yesus justru mengutus kita untuk masuk ke tengah-tengah serigala. Meskipun kita adalah seorang atau seekor domba. Mengapa demikian? Karena Yesus ingin mengajak kita untuk masuk ke dalam dunia yang memang tidak semuanya baik-baik saja. Ada hal-hal yang tidak baik. Dan kita diajak untuk menjadi cerdik. Dalam hal itu, kita diajak menjadi cerdik. Sekali lagi, Yesus bukan mengajak kita untuk menjadi tidak jujur, tetapi mengajak kita untuk menjadi cerdik. Tahu apa yang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan jangan sampai kita kalah cerdik oleh kegelapan. Itu adalah poin pertama yang ingin disampaikan oleh Yesus. Lalu kita lanjut ke bagian yang berikutnya dari Injil ini. Ini ya, Injil agak panjang, maka mari kita lihat bersama-sama bagian per bagian. Kita lanjutkan. Maka aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Maksudnya mamon itu apa? Mamon di sini adalah simbol dari harta. Maka kalau dikatakan mamon di sini, itu artinya ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Mamon itu sifatnya suka menipu. Dan menipunya biasanya menggunakan sarana harta dunia. Nah, kemudian Yesus mengatakan, ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Ingin dikatakan bahwa jangan menjauhi harta duniawi. Justru kita diajak untuk bersahabat dengan mereka. Ikatlah persahabatan. Artinya, Yesus tidak mengajak kita untuk lari dari dunia ini. Sekali lagi, tidak lari dari harta dunia ini. Jangan sampai kita berpikir bahwa menjadi orang Kristen itu saya anti harta. Tidak. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tuh boleh kita gunakan, bisa kita gunakan sesuai dengan kebijaksanaan kita. Maka Yesus mengatakan, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Artinya, bersahabatlah dengan mamon sejauh mamon itu menguntungkan kita. Sejauh mamon itu bisa kita gunakan sebagai sarana. Santo Ignatius Loyola itu membedakan tujuan dan sarana. Kita harus tahu mana tujuan, mana sarana. Sebagai contoh, tujuan saya ingin pergi ke kota A. Sarananya apa? Misalnya, saya bisa menggunakan motor. Tapi motornya rusak. Kalau motornya rusak, masih bisa sampai ke kota A atau tidak? Masih. Kenapa? Karena sarana itu ada banyak pilihannya. Dan sarana itu tidak mutlak. Tidak harus kita pakai motor. Mungkin kita bisa pakai yang lain. Mungkin pakai mobil, mungkin pakai kereta, mungkin pakai pesawat. Kita tidak tahu. Tapi sarana itu biasanya ada banyak pilihan dan tidak pernah mutlak. Yang menjadi utama adalah tujuannya. Yang penting saya nyampe ke kota A. Kalaupun tidak ada kendaraan, kita bisa jalan kaki mungkin saja. Itu menjadi salah satu pilihan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, lagi-lagi yang menjadi utama adalah tujuannya.
Sementara sarana itu tidak pernah menjadi utama, tidak pernah menjadi mutlak, dan selalu ada pilihan biasanya. Nah, yang menjadi ucapan Yesus di sini, ikatlah persahabatan dengan Mamon, sejauh Mamon itu bisa membantu kita, itu ingin mengatakan bahwa Mamon itu hanyalah sarana, bukan tujuan. Harta duniawi yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari itu bukan tujuan. Itu adalah sarana. Sekali lagi, sarana tidak mutlak. Yang menjadi utama adalah tujuannya. Kalau kata Santo Ignatius Loyola, tujuan kita diciptakan ke dalam dunia ini adalah memuji dan memuliakan Allah. Itu adalah tujuannya. Demi kemuliaan Allah yang lebih besar, yang semakin besar. Itu tujuannya. Maka harta duniawi bukan untuk dijauhi, tapi untuk digunakan sejauh itu mengarahkan kita kepada kemuliaan Allah yang lebih besar. Inspirasi kedua yang kita dapatkan adalah sifat lepas bebas. Tahu mana yang menjadi tujuan, tahu yang mana yang menjadi sarana. Kita tidak terikat dengan sarana apapun, karena sarana tidaklah mutlak. Yang menjadi utama adalah tujuannya. Sejauh sarana itu membantu, saya menggunakannya. Kalau sarana itu tidak berguna, saya tidak akan menggunakannya. Inspirasi kedua adalah menjadi lepas bebas. Inspirasi yang ketiga, mari kita lanjutkan. Barang siapa setia dalam perkara yang kecil, ia juga setia dalam perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara yang kecil, ia juga tidak benar dalam perkara yang besar. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang dapat mempercayakan harta sejati kepadamu? Kata kuncinya adalah setia. Tadi Yesus mengatakan, kalau kamu tidak pernah setia dalam urusan mamon, bagaimana atau siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Mamon itu bukan harta yang sejati. Harta duniawi, harta yang ada di dunia ini, itu bukan harta sejati. Kalau urusan harta yang tidak sejati ini kita tidak setia, kita malah justru terperosok dalam urusan harta yang tidak sejati ini, bagaimana mungkin kita bisa setia dalam urusan harta yang sejati, yaitu harta surgawi. Kalau dengan urusan duniawi saja kita tidak bisa setia, bagaimana kita setia dengan urusan surgawi? Itu yang ingin dikatakan Yesus. Maka poin yang ketiga yang ingin disampaikan oleh Tuhan adalah jadilah setia. Setia pada siapa? Setia pada Sang Tuhan yang mengutus kita ke dunia. Saya punya sebuah cerita, ada seorang mata-mata, ini cerita fiktif ya. Jadi suatu kali ada seorang mata-mata diutus oleh bosnya, oleh atasannya, untuk menjalin hubungan dengan seorang wanita. Jadi mata-mata ini seorang pria diutus untuk menjalani hubungan, jadi pacaran dengan seorang wanita, tapi dalam rangka misi. Jadi pacarannya bukan pacaran betulan, ini hanya dalam rangka untuk memata-matai sesuatu. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu, dia semakin dekat dengan wanita ini. Dalam perjalanan waktu dia mulai bingung. Ini saya sebetulnya lagi menjalankan tugas atau memang betul lagi pacaran? Dan pada suatu kali ketika dia harus mengakhiri hubungan itu, karena atasannya sudah mengatakan, hentikan, kita pulang, kamu saya kasih misi yang baru. Kemudian dia menjadi dilema. Dia mengalami dilema. Saya harus apa? Karena dia sudah tidak bisa membedakan ini ketika apakah dia sedang menjalankan misi atau dia sedang pacaran betulan. Saudara-saudara yang terkasih, kita diutus ke dunia oleh Allah, juga mungkin mengalami hal yang serupa. Mungkin ada waktunya kita tahu bahwa sebetulnya kita di dunia ini sedang menjalankan misi dari Allah. Tapi, ketika kita berjumpa dengan kenyataan-kenyataan dunia, seakan-akan, kok saya jadi pengen lekat ya sama yang ada di dunia ini, dan bukannya setia kepada yang mengutus saya. Padahal, hari ini kita masih bisa hidup, masih bisa bangun, masih bisa melihat, masih bisa makan, dan seterusnya.
Kalau bukan karena kehendak dan kebaikan Allah, terus gara-gara apa kita bisa ada di tempat ini sekarang? Kalau bukan karena kebaikan Allah yang mengutus kita. Maka ajakan yang ketiga adalah jadilah setia, setia kepada Allah, setia kepada sang tujuan. Jangan menjadi setia kepada sarana. Sarana itu tidak mutlak, yang menjadi mutlak adalah sang tujuan. Jadi kalau mau kita simpulkan ada 3 poin yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, jadilah cerdik. Karena dunia ini penuh dengan intrik, maka kita diajak untuk belajar cerdik. Lalu yang kedua, jadilah lepas bebas. Jangan terikat pada sarana. Dan yang ketiga, jadilah setia. Setia pada tujuan. Sang tujuan yang adalah Allah. Lalu bagaimana kaitannya dengan bacaan pertama dan kedua? Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita lihat dalam bacaan yang pertama, nubuat Amos, di situ dikisahkan bahwa ada orang-orang yang punya kecenderungan untuk ingin membinasakan orang-orang miskin, ingin menipu. Nah, ini yang dikutuk oleh Nabi Amos, orang-orang yang ingin menipu, yang ingin menindas orang miskin. Kalau kita tadi kaitkan dengan 3 poin tadi, cerdik, lepas bebas, dan setia. Orang-orang yang diceritakan dalam nubuat Amos bab 8 ayat 4-7 ini, itu adalah orang-orang yang cerdik. Orang-orang yang menindas orang miskin, orang-orang yang curang, orang-orang yang jahat itu adalah orang-orang yang cerdik. Jadi dia masuk ke dalam kriteria pertama. Jadilah cerdik. Masuk. Persoalannya adalah mereka tidak masuk ke dalam kriteria yang kedua dan kriteria yang ketiga. Mereka tidak lepas bebas terhadap sarana, terhadap harta dunia. Itulah yang membuat mereka menjadi rakus dan ingin menindas orang miskin. Dan mereka tidak setia kepada sang tujuan, yaitu Allah. Mereka menukar-nukar tujuan dan sarana. Yang harusnya tujuannya adalah Allah, justru mereka menukar tujuannya menjadi harta dunia. Maka mereka menindas orang miskin, mereka berbuat tidak adil, dan seterusnya. Yang ingin diajak kepada kita adalah jangan sampai kita menjadi cerdik, tapi kita malah tidak lepas bebas, dan kita tidak setia kepada sang tujuan. Yang ingin diajak kepada kita adalah seperti yang tertulis dalam bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku yang terkasih, pertama-tama aku menasihatkan, panjatkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur kepada Allah bagi semua orang, bagi pemerintah dan penguasa, agar kita dapat hidup aman dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah penyelamat kita. Yang ingin diajak kepada kita adalah bagaimana kita menjalankan 3 hal tadi, menjadi cerdik, menjadi lepas bebas, dan menjadi setia kepada Allah. Dan kalau ini dilakukan, maka kita akan masuk ke dalam hidup yang aman, yang tentram, dalam segala kesalehan dan kehormatan. Dan inilah yang dikehendaki oleh Allah. Sekali lagi, saudara-saudari, mari belajar menjadi cerdik. Seperti ular yang tidak kalah cerdik dari dunia yang gelap, kita adalah anak-anak terang menjadi cerdik. Seperti anak-anak terang yang mengalahkan kegelapan, kemudian menjadi lepas bebas, tidak terikat dengan sarana apapun, bisa membedakan sarana dan tujuan, sarana tidak pernah mutlak. Dan yang ketiga, setia kepada Allah, sang tujuan yang sesungguhnya. Mari kita hening sejenak.